Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Yang sedang memiliki hutang, semoga Allah juga cepat bantu untuk melunaskan hutang-hutangnya. Yang sedang sakit juga semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Jadi video kali ini aku awali dengan jemur baju ya teman-teman. Sebetulnya mau jemur baju juga maju mundur soalnya ini tuh mendung. Cuma berhubung cucian juga udah banyak banget dari kemarin hujan terus ya. Jadi ya mau nggak mau nyuci gitu. Padahal ini udah jam setengah 8-an tapi masih mendung syahdu gini ya. Padahal biasanya di Probolinggo itu jam 7 aja udah cetar gitu. Tapi ya udahlah. Terus berhubung habis belanja bulanan ya kan, jadi tadi pagi itu aku cuma masak mie dan nyeplok telur untuk suami dan anak-anak. Kalau aku mah nggak makan mie-nya ya, jadi nyobain sih. Namanya juga yang masak ya kan, biasanya pasti dicobain. Kalau aku mau ngabisin sisa sayur yang kemarin, sayang masih ada kuahnya gitu. Nah biasanya kalau sayur santan makin dipanasin tuh kan makin nikmat gitu ya. Jadi ya udah aku bakalan makan seadanya nih habis ini. Jadi aku selesaiin dulu ini jemur bajunya. Kelihatan kan itu awannya juga mendung banget dan ternyata pas siangnya itu kehujanan. Terus hujannya itu bukan yang rintik-rintik dulu gitu, tapi yang kerutuk-kerutuk-kerutuk bres gitu. Jadi ya udah. Oh iya, di tempat teman-teman gimana nih? Masih sering hujan kah atau malah panas terus? Tapi kayaknya di tempat teman-teman juga bakalan lebih sering hujan deh ya, karena di tempatku itu biasanya di tempat yang lain udah pada hujan, masih pada hujan, di sini panas gitu. Jadi ya udahlah pokoknya alhamdulillah aja, disyukuri. Karena kalau pas hujan-hujan gini cuacanya mendukung banget ya kan untuk santai, untuk leha-leha gitu, untuk tidur-tidur. Oke, ini aku mau lanjut sarapan teman-teman. Jadi ini sisa sayur yang kemarin itu. Sayang kan tinggal segini, ya udah daripada dibuang karena ini enak banget gitu. Jadi ini mau aku tambahin telur karena emang alhamdulillah ada telur di rumah ya. Tapi kalau misalnya di rumah lagi nggak ada telur, ya udah sisa sayurnya begitu aja udah enak banget. Alhamdulillah gitu ya. Aku tuh pokoknya kalau belum basi itu nggak bakalan aku buang. Biarin anak-anak sama suami makan makanan yang baru. Sisa-sisaan yang kemarin aku yang ngabisin. Karena ya emang gimana ya, mau buang-buang makanan juga sayang, orang nggak basi. Teman-teman gimana nih? Biasa ngelempar ke ayam atau dimakan juga sendiri? Kayak mama tuh bagian pembuangan ya nggak sih? Tapi alhamdulillah aku bagian pembuangan nggak gemuk-gemuk. Oh iya, sedikit cerita ya teman-teman. Jadi karena ada beberapa juga yang DM kok mau gitu ya makan sederhana, makan seadanya, padahal kayaknya kalau untuk hidup mewah gitu bisa ya. Teman-teman ada yang begitu karena ngeliat video-video aku mungkin kelihatan rumahnya bagus, rumahnya gedong gitu. Jadi sedikit cerita, waktu kecil itu aku susah banget teman-teman. Jadi bahkan sering ya aku tuh makan, tahu nggak, snack biskuit itu dari tempat sampah. Percaya nggak percaya, tapi ini beneran gitu ya. Karena dulu tuh saking susahnya emak tuh kan sempet pernah juga jadi pemulung. Jadi kalau misalnya pulang di kalengnya apa gitu ya, kelihatan kayak makanan yang masih bersih gitu, belum berjamur, itu tetap dimakan. Kata emak apa coba? Nggak apa-apa, bersih gitu, belum jamuran, dimakan aja. Ya Allah, jadi ketawa malah ya, sedih cuma lucu gitu. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan gitu ya. Mungkin Allah juga tahu karena apa, oh orang nggak punya nih, nggak apa-apa makan begitu, nggak sakit gitu. Jadi cerita ini bisa dijadiin contoh teman-teman bahwa sebetulnya nggak perlu hidup mewah, nggak perlu foya-foya, seadanya. Kalau emang rezekinya begitu ya udah dimakan aja. Terus pernah juga
yang nggak pernah, maksudnya malah sering gitu ya, aku tuh dapet dikasih makanan basi. Teman-teman tahu nggak, ada orang yang jualan gorengan-gorengan gitu terus nitip ke tetangga aku gitu, ini tolong dikasihin gitu. Tahu nggak, itu gorengan bakwannya itu udah yang hitam, pinggirannya udah garing banget, dalamnya udah lembek yang molor gitu loh. Kalau zaman sekarang mah makanan crispy di luar, molor di dalam, itu lagi merajalela ya, di mana-mana ada, banyak yang berburu. Isinya mozzarella gitu kan, jadi molor tapi di luarnya crispy. Nah, pas zaman aku dapetnya mah bukan mozzarella, jadi ya itu gorengan luarnya udah garing banget sampai dalamnya lembek, molor, kayak berlendir gitu loh teman-teman. Ada pas ditarik tuh ya kelihatan kayak serat-serat molornya gitu. Tapi ya udahlah, pokoknya emang ya buat pelajaran aku sih teman-teman. Kalau misalnya bisa dijadiin pelajaran juga alhamdulillah gitu ya, bukan bermaksud untuk biar teman-teman nyontoh aku, enggak, tapi ya siapa tahu dari cerita ini bisa dipakai untuk teman-teman lebih bersyukur gitu. Kadang karena kita merasa kita yang paling susah, kita yang paling menderita, tapi di luar sana itu masih banyak banget yang ternyata jauh lebih sengsara dari kita gitu. Pokoknya cerita masa kecil aku tuh menyedihkan gitu ya, tapi kalau diinget ya jadi lucu sih. Makanya ya udah, kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang memilukan, yang menyedihkan gitu, aku anggap aja cobaan, karena nanti suatu saat pasti akan jadi kenangan manis gitu ya, yang lucu kalau diinget gitu. Oke teman-teman, ini lanjut aku mau beres-beres lemari, itu udah kotor banget karena aku biasanya naruh makanan jadi itu ya di piring di lemari ini, jadi makanya kadang tumpah-tumpah kan, kotor. Karena kalau di luar itu resiko ada kucing dan juga ada lalat kan, jadi ya udah. Terus ini aku juga mau sambil beresin belanja bulanan yang kemarin gitu, sengaja nggak langsung aku beresin kemarin biar bisa jadi bahan konten. Mudah-mudahan pas teman-teman lagi nonton video ini juga udah leyeh-leyeh ya, lagi rebahan, jadi enak nontonnya gitu sambil rebahan ya kan. Tapi kalau misalnya teman-teman masih sibuk juga nggak apa-apa deh, sambil dengerin aku ngoceh gitu ya, sambil beberes juga. Karena aku juga suka gitu ya kalau ngeliatin orang beberes tuh, berasa kayak ih rumahku berantakan, kepengen nih beres-beres gitu. Atau kalau misalnya aku main ke rumah tetangga, ya Allah rumahnya bersih banget gitu, rumah aku udah kayak kapal pecah gitu. Jadi pulang-pulang itu terinspirasi, termotivasi untuk bisa beres-beres juga ya, meskipun beres-beresnya nggak kinclong banget gitu ya, karena aku beres-beres ya sesuai sama mood aku, sama ya setenaga aku bisanya kayak apa gitu. Oke, sampai sini dulu ya videoku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah selalu nontonin video-videoku. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.